Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kopong. Perkenalkan, saya Dr. Beatrix Siregar. Kali ini kita akan membahas atau berbagi sedikit ilmu tentang gangguan ginjal akut pada anak. Nah, kenapa sih topik ini yang kita pilih kali ini? Karena akhir-akhir ini terutama di daerah Jakarta dan juga ada di beberapa daerah lain di Indonesia terjadi peningkatan kasus gangguan ginjal akut atau acute kidney injury pada anak yang penyebabnya ini sebenarnya masih belum diketahui penyebabnya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini saya akan mencoba sedikit berbagi ilmu atau membahas tentang apa sih gangguan ginjal akut pada anak itu. Baik, pertama kali kita akan membahas mengenai apa sih gangguan ginjal akut itu. Nah, per definisi gangguan ginjal akut berarti terjadi penurunan fungsi ginjal yang secara akut atau mendadak, sehingga ginjal itu kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan homeostasis atau keseimbangan tubuh. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah peningkatan metabolit persenyawaan nitrogen, kemudian bisa terjadi gangguan keseimbangan elektrolit, cairan, kemudian terjadi gangguan keseimbangan asam dan juga basa. Berikutnya kita akan masuk beberapa etiologi dari gangguan ginjal akut. Etiologi gangguan ginjal akut itu dapat kita bagi menjadi prerenal, renal, dan postrenal. Kalau yang prerenal itu biasanya berhubungan dengan penurunan volume intravaskular. Biasanya kalau pada anak-anak itu yang sering dijumpai misalnya akibat diare, kemudian perdarahan, luka bakar, kemudian bisa juga disebabkan oleh gagal jantung, kemudian bisa juga disebabkan oleh sepsis dan penyebab lainnya. Yang kedua yaitu etiologinya yaitu pada renal, di ginjalnya sendiri. Nah, di ginjalnya itu sendiri bisa penyebabnya yang pertama acute tubular necrosis atau trauma pada tubularnya, kemudian glomerulonefritis. Misalnya glomerulonefritis pasca infeksi, misalnya pasca infeksi streptococcus nih, akibat batuk pilek, akibat radang tenggorokan yang menyebabkan terjadinya kemudian glomerulonefritis, atau glomerulonefritis yang sekunder akibat penyebab yang lainnya. Nah, penyebab renal yang lainnya itu bisa juga karena penyakit vaskular atau pembuluh darah di ginjalnya. Kemudian penyebab yang lainnya itu dari etiologi renal itu sendiri bisa disebabkan oleh nefritis, penyakit di interstisialnya, misalnya nefritis interstisial. Dan yang terakhir adalah etiologi yang postrenal. Postrenal itu paling sering biasanya adalah cakut atau kelainan struktural. Kemudian adanya batu saluran kemih, kemudian adanya neurogenic bladder atau adanya bekuan darah, seperti itu. Jadi berdasarkan etiologi yang telah saya jelaskan tadi, saat ini ada kita dengar beberapa hari terakhir ini terutama mengenai gangguan ginjal akut yang penyebabnya ini masih belum diketahui secara pasti, walaupun sering dikaitkan salah satunya dengan multiple inflammatory syndrome in children atau MISC. Nah, jadi MISC ini saat ini banyak dicurigai sebagai salah satu penyebab dari gangguan ginjal akut yang terjadi pada anak-anak di bawah 10 tahun yang sebelumnya anak-anak ini merupakan anak sehat, tidak ada kelainan pada ginjal sebelumnya. Jadi bagaimana sih kita mengenalinya, mewaspadainya? Nah, jadi kalau kita jumpai nih seorang anak terutama di bawah 10 tahun
yang dia mempunyai keluhan demam atau riwayat infeksi lainnya seperti muntah, diare, atau batuk, pilek, sesak nafas. Nah, mama-mama dan ayah harap perhatikan ini, harap pantau produksi urinnya di rumah. Kalau misalnya terjadi penurunan, misalnya dia terjadi penurunan produksi urin dalam 24 jam atau anuri, tidak ada urinnya sama sekali dalam 12 jam, maka wajib segera dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan lebih lanjut. Baik, kalau kita membahas tentang gangguan ginjal akut, sebenarnya ada sedikit teori tentang pembagian gangguan ginjal akut atau mungkin stadiumnya ya. Jadi kalau berdasarkan KDIGO, Kidney Disease Improved Global Outcome, pembagian gangguan ginjal akut itu atau stadium itu ada yang stadium 1, 2, dan 3. Nah, yang perlu kita waspadai ini terutama yang stadium 3. Nah, yang failure, kalau yang pertama itu risk, yang kedua injury, yang ketiga failure. Nah, jadi berhubungan dengan yang sebelumnya setelah saya jelaskan, yang akhir-akhir ini sedang marak. Jadi kalau gejalanya itu terutama yang stadium 3 ini adalah penurunan produksi urin. Kalau per definisi itu produksi urinnya itu kurang dari, kalau kita hitung ya secara tepat, kurang dari 0,3 ml per kilogram berat badan per jam dalam lebih dari sama dengan 24 jam, atau dia anuri, tidak ada urin sama sekali lebih sama dengan 12 jam. Kalau kita periksakan kreatininnya, itu kreatininnya itu bisa meningkat sebenarnya 3 kali dari nilai baseline-nya. Dan kalau misalnya kita cek, kita periksa, itu bisa juga dijumpai kreatininnya itu lebih sama dengan 2,5 mg per desiliter. Jadi salah satu saja memenuhi kriteria yang tadi saya jelaskan, itu sudah memenuhi kriteria dari AKI atau acute kidney injury stadium 3 atau failure. Inilah yang sekarang sering dijumpai kasusnya yang berhubungan dengan MISC tadi. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai tata laksana dari gangguan ginjal akut itu sendiri. Jadi, tata laksana gangguan ginjal akut meliputi terapi konservatif dan terapi pengganti ginjal akut. Nah, apa saja sih yang termasuk tata laksana konservatif itu? Yang pertama yaitu pemberian nutrisi dan cairan yang adekuat. Kemudian koreksi gangguan elektrolit dan gangguan keseimbangan asam basa. Misalnya koreksi hiperkalemia jika dijumpai kalium di atas sama dengan 7 mg per liter. Koreksi hiponatremia, koreksi asidosis metabolik jika dijumpai pH-nya di bawah 7,2 atau bikarbonatnya di bawah 15. Kemudian koreksi hipokalsemia atau hiperfosfatemia. Nah, berdasarkan etiologi yang setelah saya jelaskan tadi, jadi kalau dijumpai gangguan ginjal akut dengan etiologinya adalah prarenal, maka kita bisa lakukan terlebih dahulu adalah terapi yang konservatif. Terapi konservatifnya itu ya tadi, pertama rehidrasi, kemudian lakukan balance cairan, kemudian hindari penggunaan agen yang nefrotoksik, dan koreksi gangguan elektrolit dan asam basa. Berikutnya, kalau etiologinya itu yang renal atau postrenal yang tidak ada dijumpai obstruksi dari hasil USG ginjalnya, maka masih bisa dilakukan juga dulu terapi konservatif, yaitu lakukan pengaturan balance cairan, hindari pemberian atau penggunaan agen nefrotoksik, dan lakukan koreksi gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa. Tapi kalau dijumpai etiologinya itu yang postrenal dan ada dijumpai obstruksi, maka kita harus lakukan koreksi anatomi atau koreksi kelainan struktural dari penyebab gangguan ginjal akut postrenal tersebut. Apabila terapi konservatif itu gagal, maka harus kita melakukan terapi pengganti ginjal akut, yaitu hemodialisa, peritoneal dialisa, ataupun CRRT, Continuous Renal Replacement Therapy.
Oke, mungkin sekian dulu info singkat yang bisa saya tambahkan atau saya jelaskan pada sesi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat kopong semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin memberikan komentar, silahkan. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.